Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putri di Project Review. Akhirnya kita sampai juga di bulan September, Techtember yang mana ini bakal seru banget. Banyak produk baru yang bakal kita bahas, tapi sebagai pembuka, saya akan ngebahas satu produk mid-range yang bisa dibilang sebagai salah satu smartphone menengah paling lengkap dan worth it saat ini. Dia bukan produk baru karena sudah diluncurkan sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu ini dia, Samsung Galaxy A55 5G. Oke, untuk soal Galaxy A55, sejujurnya pas HP ini pertama kali dirilis di Indonesia itu saya sempat cukup skeptis ya, karena Samsung di sini tidak memberikan sesuatu yang benar-benar wow dari luar ya, paling tidak. Dia nggak punya chipset yang super kenceng, dia nggak ada layar resolusi yang paling tinggi, dia nggak punya nits yang gede-gedean, kamera periskop atau harga yang super kompetitif. Semuanya itu nggak ada di handphone ini. A55 itu seperti lebih kayak Galaxy A54 yang disempurnakan sama Samsung. Cuma ya, kenyataannya di pasaran itu berbeda karena ternyata ini handphone masih banyak banget dicari. Alasan testimoni pengguna saya lihat tuh sebenarnya cukup beragam, tapi kalau disederhanakan, orang bilang ini adalah smartphone all-rounder yang seimbang. Smartphone itu memang nggak ngasih sesuatu yang luar biasa bagus di satu aspek ya, nggak ada yang gila-gilaan, tapi adalah sebagai sebuah smartphone yang balance gitu, tapi emang dia nggak luar biasa bagus. Bisa dilihat aja dari spek-speknya ini, ya speknya emang oke, tapi nggak yang OP banget untuk sebuah smartphone mid-range. Antutu kalau kita lihat oke lah tinggi, tapi yang lebih tinggi ada banget. Cuma dengan angka segini, pemakaian harian ya udah lancar banget. Dipakai multitasking masih bisa, produksi konten kayak render video juga masih cukup cepat. Main game pun bisa dibilang oke kok selama kita nggak pakai settingan yang tinggi-tinggi amat. Habis itu, layarnya juga bagus, enak dilihat, enak dipakai nonton, dan masih kelihatan jelas di bawah sinar matahari walaupun dia nggak sampai 6000 nits. Satu lagi, buat baterai, kapasitasnya sebenarnya mungkin nggak kelihatan yang luar biasa, tapi daya tahannya oke. Dan untuk ngecasnya memang bukan yang paling cepat, dia masih 25 watt aja, kalah sama kompetitor yang rata-rata minimal 33 watt. Tapi toh sebenarnya kalau kita lihat dari konsumen, ya masih ngerasa cukup dan nggak ngerasa ada yang kurang secara signifikan. Habis itu, kita ngomongin soal kamera. Ini juga tergolong oke. Sekali lagi, emang bukan yang paling bagus secara kualitas foto. Belum lagi, kalau kita compare sama yang lain, yang teknologi bisa dibilang udah gila-gilaan ya, udah macem-macem banget. Tapi, kita lihat hasilnya itu masih bisa diandelin banget. Dari kondisi siang sampai low light masih oke dan nggak bisa dibilang jelek. Yakin deh, sebenarnya masih banyak orang yang akan puas dengan hasil foto yang didapatkan lewat Samsung Galaxy A55. Ngomongin video, apalagi ya, karena di sini dia udah bisa rekam di resolusi 4K dengan kamera depan belakang, dan pindah-pindah kamera dia tuh bisa, jadi sambil ngerekam kita bisa pindah kamera depan belakang tanpa harus ngehentiin dulu perekamannya. Emang sih ada jeda sedikit, tapi kalau misalnya udah ngerti timingnya, ini bakal sangat ngebantu. Oke, jadi ini sampel kamera belakangnya dari Samsung Galaxy A55 5G, ya masih oke sekali, dia bisa 4K seperti sekarang. Bisa seamless, kita tuker ke lensa kamera depan ya, seperti sekarang tanpa harus stopin perekaman dulu. Tapi kalau mau dibalikin juga segampang itu. Terus kalau misalnya mau ngerekam video ya pakai kamera belakang seperti sekarang juga bisa, hasil seperti sekarang bisa langsung dilihat aja di bawah jalan, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, tanggapan menurut kalian? Kalau dari segi stabilisasi sih sebenarnya tidak ada masalah ya, masih oke-oke aja selama ngejalannya yang nggak yang heboh banget ya. Ini ke lensa ultra wide, dia ada untuk transisinya tidak terlalu mulus ya, jadi agak sedikit delay. Tapi kalau misalnya terus satunya pindah kedua, nah itu masih mendingan ya transisinya. Tapi kalau untuk ultra patah, oke, begitulah. Jadi sederhananya, ini adalah sebuah smartphone yang bisa banget diandelin, cukup banget walaupun dia bukan yang paling bagus secara specs. Habis itu, kita ngomongin juga nih, bintang utama dari smartphone ini dan yang membuat dia cukup berbeda sama yang lain itu adalah dari segi software. Galaxy A55 ini kan baru aja dapat update yang cukup besar dengan Circle to Search ya, bagian awal dari Galaxy AI-nya Samsung. Fitur ini tuh ada pertama kalinya di Galaxy S24 series ya di awal tahun ini 2024.
Banyak yang anggap ini sebenarnya kayak gimmick doang, tapi kalau buat saya ini udah dipakai bagus banget karena bisa menjadi sebuah shortcut untuk mempercepat suatu proses gitu dalam melakukan pencarian. Kita tinggal tekan dan tahan di bagian tengah, entah itu tombol home atau di bagian gestur, dan nanti kita bisa nyari apa yang lagi muncul di layar. Contoh, kita sering lihat orang buat cari barang gitu, entah barang branded atau apa. Tapi sebenarnya ini juga bisa kita pakai untuk mencari barang-barang yang mungkin niche banget dan kita nggak tahu istilahnya tuh apa gitu ya. Contoh di sini saya cobain lagi ngelihat orang parts Gunpla, mereka lagi customize Gunpla, ada jepitan nih, saya nggak tahu namanya apa ya. Nah saya tinggal pause videonya, circle to search, dan langsung ketemu barangnya itu namanya apa. Sesimpel itu, dan itu akan sangat memudahkan kalau emang kita pingin memaksimalkan fiturnya. Circle to search ini juga guna banget sebenarnya untuk translate, menerjemahkan sesuatu yang kita nggak tahu tanpa harus install Google Lens terlebih dahulu. Tinggal arahin kamera atau kita buka foto yang di save, ya kita circle to search, kita pilih translate, beres ya. Jadi walaupun ya nggak sedikit orang yang bilang circle to search itu kan gimmick bang, bisa pakai Google Lens, bisa pakai ini. Memang betul, tapi ini akan sangat mempermudah untuk memperpendek proses dari sesuatu hal yang emang bisa dibikin lebih simple gitu. Jadi menurut saya ini ada satu poin yang tidak dimiliki oleh smartphone lain. Selain dengan tambahan fitur baru seperti ini, update software yang cukup signifikan seperti yang ada sekarang, kalau saya lihat juga sebenarnya bisa menjadi tanda yang positif untuk tren ke depannya. Mungkin kita nggak bisa lihat dalam waktu yang dekat, tapi dengan track record Samsung yang begitu royal untuk memberikan update ke handphone-handphone lama, termasuk ke mid-range mereka, bukan nggak mungkin ke depannya Galaxy A55 atau mungkin Galaxy A35, A54 juga kan dapat circle to search yang baru seperti sekarang. Ya bukan nggak mungkin nanti ke depannya fitur Galaxy AI lain kayak interpreter dan yang sederhana itu juga bisa mendapatkan giliran masuk ke smartphone ini. Emang mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi saya ngeliat sih ke depannya bisa jadi kayak gitu. Terus kalau untuk One UI versi terbaru kayak misalnya yang deket tuh kan ada One UI 7 ya, ini juga pasti kan dapat sih Galaxy A55. Apalagi kan emang Samsung menjamin di Galaxy A55 itu akan dapat update sampai 4 generasi OS, yang berarti harusnya ini masih akan dapat sampai One UI 10. Lumayan banget, apalagi kalau nanti nggak cuma dapat update software One UI 7, 8, 9, 10, tapi juga kebagian fitur-fitur baru. Itu bakal oke banget ke depannya. Nah, dari sekian banyak hal yang udah kita omongin dari Samsung Galaxy A55, ya setelah mereka rilis sekitar 5-6 bulan yang lalu, ada satu poin juga yang perlu diperhatikan, yaitu tidak lain tidak bukan harga dari produk. Namanya handphone udah hampir setengah tahun gitu, udah pasti harganya kan ada penyesuaian dibandingkan pas baru rilis ya. Dan sekarang penurunan harganya si Galaxy A55 yang versi RAM 8GB itu udah lumayan banget, karena sekarang harga itu ada di 5 jutaan ya. Jadi waktu rilis kan retailnya itu ada di 6 jutaan, sekarang harganya di 5 jutaan saja. Sangat menarik menurut saya bagi mereka yang lagi di market untuk mencari sebuah smartphone dalam kategori all-rounder ya. Bukan smartphone yang luar biasa di 1-2 bagian yang kelihatan wah banget, tapi dia seimbang gitu ya. Dan kalau kita ngomongin Samsung, mungkin ya bagian yang bisa dibilang paling menonjol itu adalah software mereka yang emang oke banget. Dan kalau kita bikinin grafik, ya ini nilainya paling tinggi dibandingkan aspek lainnya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih tentang si Galaxy A55 ini? Masih menarikkah sebagai smartphone all-rounder di akhir-akhir 2024 ini? Apakah kalian akan memilih smartphone yang seperti ini, atau kalian lebih condong ke smartphone yang lebih wah di 1-2 bagian? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah. Dan kalau ada user Galaxy A55 juga yang nonton video ini, menurut kalian gimana pengalaman setelah pakai smartphone ini? Oke atau enggak? Boleh share juga di kolom komentar. Untuk sekarang, case kita aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.